Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala alaihi salatu wassalam, innamal mu'minuna hayyinuna layyinun kal jamalil anif. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hari mulia, saya dapat giliran jam 10 sampai 10.45. 10.15, 10.45. Nasihat. Nasihat ini buat saya sendiri, apa yang saya sampaikan ini juga buat kita semua, insyaallah. Sebetulnya apa sudah disampaikan dari awal sampai tadi sudah banyak sekali nasihat. Saya hanya menyampaikan 3 poin saja. Yang pertama mengenai ikram. Yang ikram. Saya dan teman-teman di sini, suruh yang lain juga, setiap hari itu mendengarkan kargozari dari jamaah-jamaah yang datang, baik lokal maupun dari luar negeri. Mana jamaah-jamaah yang berhasil, ya kan? Dan juga dari teman-teman dari daerah-daerah kami dengar kargozarinya. Jadi kalau saya perhatikan itu, kesimpulannya bahwa ada faktor yang penting yang harus kita kerjakan, ditingkatkan lagi. Sudah, tapi perlu ditingkatkan lagi mengenai bab ikramul muslimin, baik di makomi dan intikoli. Di makomi itu ikram itu gimana? Sebetulnya kan kalau kita mengamati kan ada 4 amalan tuh harian. Dakwah, talim, ibadah, khidmat. Nah khidmat ini masuk dalam ikram. Khidmat itu maksudnya memperhatikan masyarakat sekitar. Kalau dakwah, talim, ibadah ini kan bab agama langsung, ya kan? Ikramnya agama juga, tapi dengan asbab amalan ikram ini akan menyebabkan orang itu ketertarikan lebih kuat kepada amalan kita. Ada 2 hal di sini. Pertama, memperhatikan karkun-karkun kita sendiri. Kita menjaga bagaimana karkun-karkun ini tetap di dalam dakwah ini. Karena dalam kehidupan ada mengalami berbagai hal. Bahkan sudah diberitahukan oleh Allah SWT bahwa dalam dakwahnya ada ujian-ujian. Wala nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat. Jadi ada 5 nih ujian nih, rasa takut, kelaparan, ya kan? Kemudian kurang harta, kurang jiwa, ya kan? Dan kurang hasil bumi. Jadi dari segi ekonomi mungkin sedang bermasalah, mungkin penghasilan dari perdagangannya mungkin menyusut, ya kan? Mungkin berkurang, bahkan mungkin habis, ya kan? Namanya orang usaha begitu, ada kalanya naik, ada kalanya turun, ya kan? Ada kalanya habis. Nah, ketika itulah dia bermasalah. Mungkin juga yang kerja, ya kan, terjadi pengurangan karyawan, ya kan, adanya pemecatan, berarti kan itu bermasalah, ya kan. Kemudian juga mungkin petani tidak panen, itu jadi masalah. Nah, ketika seperti itu, bagi yang bersangkutan bersabar, dan kita pun memberikan target sabar. Supaya orang tawajuh ke langit kepada Allah SWT.
Tapi kita juga membumi, ya kan? Jangan hanya targib supaya tawajuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kita juga memberikan bantuan gitu. Bantuan apa yang diperlukan. Nah, itu biasanya itu ya kita bersama ahli kita, ya kan, satu muhala, ya kan? Yang satu halaqah yang kenal, ya kan, silaturahmi. Ya, dari sanalah kita tahu masalah yang dihadapi oleh keluarga. Jadi kita bantu, kita pikirkan itu bagi yang punya kemampuan. Ya. Jadi jangan dibiarkan saja seperti itu. Memang kita harus target tawajuh kepada Allah SWT, mengharap kepada Allah. Jangan minta harap kepada makhluk. Nah, begitu. Tapi kita juga membumi, ya kan? Kita ini supaya memberikan bantuan. Mungkin nggak punya beras, kirim beras 1 karung misalnya kan. Mungkin ya namanya beras itu kan mesti ada lauknya, sekedarnya berapa uang untuk belanja, beli sayur, beli ikan, kayak gitu. Nah, dengan cara begitu maka Karkun ini dan keluarganya akan senang, ya kan. Oh, Masya Allah, diperhatikan, ya kan. Memang tidak perlu berharap, tapi kita juga harus memberikan bantuan seperti itu. Mungkin juga ada yang sakit, anaknya masuk rumah sakit, ya kan. Mungkin biaya kurang, kita bantu. Gitu. Utamanya adalah orang-orang dakwah sendiri. Jangan sampai karena nggak dibantu, terlantar, ya kan. Sehingga dia tidak aktif lagi dalam dakwah. Ini banyak kejadian seperti itu. Nah, kita pikirkan, karena mempertahankan 1 orang lama lebih baik daripada 1000 orang baru. Nah, ini kaidahnya begitu. Jadi kita ikram, kita khidmat, kita bantu secara nyata kepada mereka. Nah, kemudian juga kepada masyarakat yang lain, terutama yang fakir, miskin, mungkin ada anak yatim, ya kan. Kita perhatikan juga. Itulah amalan masjid gitu. Dakwah, talim, ibadah, khidmat. Nah, ini pelayanan kepada masyarakat dari segi sosial gitu. Kalau misalnya kita datang hanya dakwah, ya kan, taklim, mengajarkan bagaimana tadi, bagaimana ibadah dengan doa, tapi tanpa khidmat ini, ya kan, ini kurang gitu. Gregetnya itu kurang gitu. Kesannya itu kurang gitu. Tapi manakala misalnya anaknya itu sakit, ya kan, nggak punya uang, ya kan, untuk berobat. Nah, kita tanggap, kita tawarkan, ini peluang. Jadi kalau ada seseorang itu susah, ini peluang untuk dapat pahala, untuk kita berkhidmat supaya dia juga ada ketertarikan kepada amal dakwah, tetap dalam amal dakwah gitu. Kita tawarkan, bagaimana Bu kalau kita bawa ke rumah sakit misalnya gitu ya, atau kita ajak ke dokter gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Senang bukan? Senang sekali itu. Nah, ternyata waktu sampai di sana di rumah sakit itu harus operasi. Biayanya 100 juta. Gimana kira-kira? Dah Bu, pulang aja kita, nggak punya uang. Gitu. Padahal dia ada mobil, ya kan? Mestinya kalau kita namanya korban itu jual tuh mobil, bayar itu 100 juta obat operasi. Itu namanya ikram yang mengesankan begitu. Kira-kira kalau kita datang lagi ke sana, nasib 3 hari, kira-kira berat nggak? Masya Allah. Tapi akan mudah gitu. Ikram ini. Kemudian kepada para ulama, ini penting ya. Para ulama itu memang kalau dari segi kita dakwah ini harus tawajuh kepada lebih daripada orang awam. Ya. Tapi tertib dawalan dakwah kita ini, kita mesti ikram kepada ulama, khidmat kepada ulama. Apa yang diperlukan ulama? Katakan ustadz lah di kampung kita. Ya, kita khidmat kepada beliau itu. Kalau macam di Jawa itu, ya mungkin kita ini nggak punya apa-apa, punya tenaga. Tawarkan, Pak Kiai, saya punya tenaga, saya siap garap sawahnya, atau garap kebunnya, ya kan, atau ngurus misalnya kambingnya atau ternaknya misalnya.
Tapi jangan minta upah, gratis gitu. Itu namanya khidmat. Nah, jadi kita menawarkan tenaga, tapi kita tidak mengharapkan upah gitu. Kita sering dengar macam di India itu. Jadi ada tukang becak ya kan, berkhidmat tukang becak itu. Seminggu sekali hari Jumat itu gratis. Jadi orang naik ke becaknya itu mengatakan bahwa sudah dia sampai ke kantor, membayar, oh minta maaf Pak, untuk hari Jumat ini setiap seminggu sekali kami nggak terima bayaran. Heran ya kan? Begitu. Kok ada orang yang tukang beca ini bukan orang kaya tapi nggak terima uang ya kan? Padahal orang bukan orang Islam sehingga menyebar di kawasan kantornya itu dan mereka masuk Islam. Ternyata ada orang Islam yang seperti itu. Nah ini Kargozari juga nih pengalaman ya di sini kami hari-hari. Kami ini mentaskil orang-orang khawas ya kan. Gitu, orang-orang itu sekelas menteri, sekelas anggota DPR, MPR, gubernur ya kan. Ada yang datang ke sini pengen lihat bagaimana kegiatan kita dakwah di sini. Wah, udah bisa presentasikan bagaimana kegiatan dakwah kita. Terus mereka bertanya, bagaimana kalau kami menyumbang? Saya bilang, Pak, minta maaf kalau kami di sini nggak boleh terima sumbangan. Kaget. Kok ada kegiatan begini hebat, nggak terima sumbangan? Kenapa nggak terima sumbangan? Saya bilang begini, sumbangan itu kan seperti sedekah lah kalau bahasa Arabnya kan. Sedekah kan ke fakir miskin, ya enggak? Nah orang-orang yang dakwah ke sini ini bukan termasuk golongan fakir miskin. Kan mereka tuh bawa uang sendiri gitu. Diri sendiri, biaya sendiri. Oh begitu. Wah kalau gitu saya juga mau kalau itu ikut. Nah saya taskil 3 hari. Tertarik gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Kita pun seperti itu juga disiplin ya. Nah, apalagi kita mengajukan proposal, mengajukan ya kan. Ada istimewa nih nanti kan. Nah, itu sama sekali nggak boleh itu. Kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Presiden insyaallah. Ulama motornya butut ya kan. Jadi kalau kepada ulama jangan cuma kasih hadiah tasbih sama miswak aja gitu. Motor butut ustadz yang suka ceramah sana sini mogok-mogoknya. Kalau ada rezeki belikan motor baru. Alhamdulillah ustadz ini berkat doa ustadz ini saya ada rezeki ini motor baru. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Ya tertarik dengan dakwah kita ini gitu. Dan kita hadir dalam majelisnya gitu. Hadir dalam majelisnya berikan hadiah. Nah kalau ulama yang levelnya tinggi, terkenal di satu provinsi, kabupaten, mungkin nasional, ya tentu bukan motor, dia nggak biasa naik motor, naik mobil ya kan? Mobilnya Avanza butut ya kan? Nah, berikan yang lebih tinggi, Innova, baru. Alhamdulillah Pak Kiai, berkat doa Pak Kiai, ini ada rezeki Innova baru ini. Kira-kira gimana? Nah kalau kita punya kemampuan ya, begitu caranya gitu. Kita Kiai, kita khususnya Kiai mobilnya bagus-bagus, Alphard, ya kan? Mobil bagus, Fortuner, ya kan? Mobil Kiainya butut. Nah, tapi kita cuma begitu aja, nggak berkesan tuh. Nah, kalau misalnya levelnya ke kelas nasional ya, Mercy kita berikan hadiah atau Alphard kita berikan, baru berkesan. Itu namanya ikram. Presidensial. Nah, kita niat kita ingin ikram, kita minta sama Allah ya, supaya Allah berikan rezeki bisa ikram kepada mulai lapisan yang paling bawah sampai lapisan paling tinggi. Nah ibaratnya mancing ya kan, itu kalau misalnya siwak sama tasbih itu ya mungkin bahasa ikan teri lah gitu ya. Ya dapatnya ya ikan teri ya. Nah kalau kita ingin ikan hiu tentu saja bukan siwak dengan tasbih ya kan. Nah itu tadi itu Innova, Alphard, Mercy, S-Class. Nah itu baru tuh kelas
ikan hiu yang besar. Itu kan yang biasa normal aja begitu. Berarti jangan selalu niat ya. Nah, waktu huruf keluar dari pantauan kami di sini, itu jamaah-jamaah foreign terutama kami di sana hari-hari itu seperti itu. Jadi jamaah-jamaah yang berhasil itu dapat taskilan dan disenangi masyarakat, itu pendekkan waktu bayan, panjangkan suprah. Jadi kalau kita keluar ini jangan bawa uang pas-pasan ya kan gitu. Waktu dulu, waktu masih di markas yang lama, ada orang kaya, setafakut, mau keluar 40 hari. Badu berapa Pak? 600.000. Kenapa? Kalau Bapak saya kemampuannya lebih, kan nggak boleh boros. Wah, salah paham ini ya kan. Nggak boleh boros. Kalau untuk ikram tuh nggak ada batasnya ya kan. Iya, kan Nabi kan pernah lihat ya kan, kepala suku ya kan ditangkap dalam peperangan. Nah, kan termasuk juga kan ghanimah itu memang besar, ada pegunungan itu. Di satu kemah dia ngeliatin itu kambing di lembah pegunungan. Seperti dia tuh terkesan dengan kambing yang di lembah itu. Nah, itu ghanimah itu. Rasulullah paham dia. Kamu tertarik dengan itu, kambing-kambing yang di lembah itu? Iya Rasul. Ini kain ini buat kamu semua. Gitu. Jadi bukan satu kambing dikasih, satu lembah. Kepala suku, gara-gara itu dia masuk Islam. Itulah saya bilang, kalau mancing ikan besar ya umpannya harus besar gitu. Jelas ya? Nah, begitulah kita pendekkan waktu bayan gak usah lama-lama, 10 menit 15 menit aja. Sekarang orang udah nggak terkesan dengan bayan-bayan, tapi terkesan dengan ikram. Jadi kalau kita keluar tuh bawa uang yang banyak. Memang mungkin di kantor 500.000, 100, tapi ATM-nya ini ya enggak, kan nggak terbatas tuh ya enggak. Nah begitu, jadi motong sapi, motong kambing ya kan, undang orang kampung makan. Kalau makan tuh nggak ada istilah ya kan. Orang senang kalau makan enak, kasih buah-buahan, ya kan, motong ayam, motong kambing. Kalau kita mampu, kalau enggak yang kita bisa mampu, tapi sisihkanlah daripada uang kita ini untuk ikram. Dan kita simpan, kalau kita keluar nanti 40 hari, nah kita ini di samping ongkos, ya untuk perjalanan, tapi untuk ikram gitu. Maka lihat jemaah Pakistan tuh kalau datang ke sini. Sampai overweight kargonya itu, ya enggak. Berkarung-karung dia bawa makanan, bawa itu kacang-kacang Pakistan, ya kan, seperti itu. Nah, kelihatan yang berhasil itu pendekkan bayan, panjangkan destekhan, panjangkan supra. Jadi di bagian hikmah tuh 24 jam. Setiap ada orang datang, tamu kasih minum, kasih apa gitu. Begitu. Nah, mungkin sehari sekali kita undang semua orang kampung itu. Bahkan jamaah-jamaah Pakistan sekarang macam India, Bangladesh itu, pokoknya setiap makan undang orang kampung. Dapat taskilan cash setiap masjid itu, seperti itu. Nah, jadi ikramul muslimin bukan cuma kita bayangkan dan kita retorikakan, tapi dipraktekkan dalam makomi dan intikoli, itu yang berhasil. Misalnya semua. Yang kedua, dalam dakwah ini mesti ikut arahan. Bukan melihat apa yang kita ada di India, di Pakistan, di Bangladesh atau di mana, apa yang di sana kita pulang kita praktekkan, itu nggak boleh begitu. Harus ikut arahan. Oleh karena itu dalam Quran pun diarahkan, walidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Oleh karena itu ya Muhammad, hendaklah engkau berdakwah dengan istiqomah dan ikut arahan. Ini. Jadi Nabi itu dalam berdakwah ini, kemarin sudah saya singgung, Nabi itu membawa agama dan metode untuk mewujudkan agama. Itu dengan dakwah dan tabligh. Dakwah tabligh ini adalah jalan, metode untuk sempurnanya agama. Tangga sana sempurna agama. Nah.
Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan arahan dari Allah langsung, sehingga Nabi sendiri dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak berkata-kata kecuali wahyu. Nabi mengarahkan kepada sahabat-sahabat dan seterusnya. Cuma belakangan habis, ya kan? Tidak sampai lagi arahan itu kepada umat-umat yang belakangan. Maka Allah SWT dengan rahmatnya, ya kan, membangkitkan Syekh Ilyas, dan untuk ini mendapat arahan langsung daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya kan, pada tahun 26 waktu pergi haji ke Makkah Madinah. Memang ini tidak disampaikan secara zahir oleh para masyayikh, tapi sebagai orang-orang lama harus paham bahwa tertib dakwah tabligh ini bukan karya Syekh Ilyas. Ini adalah langsung petunjuk daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga bukan ajaran baru, ini Quran dan hadis juga, cuma menunya disukai dengan akhir zaman. 6 sifat, ya kan, kita bicarakan tertib-tertib seperti itu. Nah, hari semulia saya tidak akan bicarakan lebih luas, tapi yang berkaitan dengan penampilan. Nah, ini mengenai bagaimana tertib makomi, intikoli, itu semua itu bukan dari karya Syekh Ilyas, Pak Syekh Yusuf Yanmul Hasan, tapi ini mendapat petunjuk langsung daripada baginda Rasulullah SAW. Dan kita jangan menyalahi itu, ya kan? Kalau kita merubah pasti bermasalah, gitu. Jadi semangat kita ini adalah bagaimana supaya setiap kita, diri sendiri dan orang lain semua ikut arahan. Jadi kalau kita misalnya sedikit mungkin ya keras atau tegas gitu, dalam rangka bagaimana ketegasan kita dalam mengikuti arahan saya. Bukan semangat kita ingin orang supaya ikut kemauan saya. Ini menurut saya nggak boleh. Saya nggak boleh ada di dalam tertib dakwah. Ini adalah dari masyayikh, begitu. Kalau ada perbedaan di dalam memahami arahan masyayikh, nggak masalah itu. Nanti kita konfirmasi sehingga konflik segera berakhir, perselisihan, perbedaan segera berakhir. Tapi manakala ketika seseorang itu adalah karena keinginannya sendiri, ya kan, ingin menguasai, ingin mempengaruhi, ya kan, maka ini konflik yang tidak ada akhir, karena diri sendiri maunya itu. Jadi dalam dakwah ini, dalam masalah tertib usul-usul dakwah ini, semua bersemangat kita berpegang teguh pada arahan para masyayikh kita. Nah, di dalam penampilan ini juga ada arahan. Nah, cuma terus terang ini, kalau saya sampaikan mungkin ada yang tidak setuju atau mungkin tersinggung atau mungkin marah. Saya maklum itu. Karena dulu saya sendiri juga begitu, ya kan. Saya ditegur oleh mas saya ditegur, ya kan. Itu mengenai masalah cara kita model berpakaian ini. Ini kaitannya dengan dakwah ini. Jadi pada tahun 86 itu, 1986, ya kan, itu adalah musyawarah Indonesia pertama di dalam masjid di India. Mungkin ada 86 dan belum lahir kali ini ya. Tahun 86. Yang hadir di sana 25 orang. Syekh Yanmul Hasan melantik 7 orang menjadi suruh Jakarta. Saya termasuk di dalamnya. Sebelum pulang belum berikan bayan hidayah wafsi. Ya, karena kata-katanya beliau kan kalau ngomong nggak lama-lama, nggak panjang, apal saya. Jadi begini, saudara sekalian, kalian dari Indonesia belajar ke India 4 bulan. Itu adalah belajar satu amalan agama. Bukan belajar agama keseluruhan. Selain daripada itu, ya kan, ibadah dan sebagainya itu cukup di Indonesia. Di sana banyak ulama-ulama besar, banyak madrasah-madrasah. Nah, di sini hanya belajar dakwah tertib Nabi sahabat. Itu yang di sana belum ada. Bawa satu amal ke Indonesia.
jangan bawa dua. Yang pertama jangan bawa mazhab kami, yang kedua jangan bawa budaya kami. Nah setelah itu saya bertanya, Syekh, mengenai budaya, apa itu budaya, ya kan? Yang dimaksud budaya, di antaranya adalah model berpakaian. Nah saya tanya lagi lebih detail lagi, bagaimana kami berpakaian di Indonesia? Kalian berpakaian seperti yang dipaham, yang diamalkan oleh ulama-ulama di Indonesia. Itu jawabannya itu. Nah, bagaimana pelaksanaan ini semua? Saya konfirmasi lagi tahun 2020 kepada para masyayikh di IBB di Pakistan. Apa arahan masih berlaku apa enggak, ya kan? Mengenai model pakaian ini. Masih berlaku seperti itu, belum berubah, ya kan? Itu supaya kita ini berpakaian seperti yang diamalkan ulama-ulama di Indonesia. Bagaimana ulama Indonesia? Jadi Nabi sendiri kan punya model pakaian itu dua, jubah panjang, jubah pendek, ya kan? Nah jubah panjang itu diamalkan oleh orang-orang Arab, ya kan? Jubah pendek itu orang-orang Asia, Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Melayu, ya kan? Tuh. Nah, seperti Pakistan namanya selawar kemis, kalau India namanya kurta, itu beda, ya kan? Walaupun satu hamparan. Demikian juga adalah model pakaian Indonesia para ulama-ulama, itu namanya baju takwa, gitu. Kalau Indonesia orang Jawa kan susah, jadi mengatakannya baju koko begitu. Itu yang diamalkan para ulama. Jadi apa yang dipakai oleh ulama Indonesia yaitu adalah baju koko model kayak saya ini, pakai kain sarung, ya kan, pakai peci hitam putih, ada sorban, itu sunnah, ya kan. Nah kalau di Jawa itu di Indonesia sorban itu hanya ulama besar, ya kan, seperti kayak Haji Maimun Zubair sekelas itu, Haji Hasyim Asy'ari, nah, terus yang dari Muhammadiyah itu kayak Haji Ahmad Dahlan pakai sorban. Tapi kalau yang ulama ustadz seperti Gus Bah saja nggak berani pakai peci putih, pakai peci hitam, ya kan. Ketawaduan kepada ulama mereka seperti itu hanya adab. Jadi kalau kita pakai baju model Pakistan, model India itu tidak melanggar syariah, tidak melanggar undang-undang, ya tetap berpahala. Cuma masalahnya dakwah kita tidak terima di masyarakat, itu aja. Kenapa? Asing dianggapnya itu. Jadi dengan kata lain, kata Syekh Naimul Hasan, bahwa ini bahwa ini satu amal ke Indonesia, dakwah tabligh diamal sebarkan di Indonesia, jangan bawa dua, jangan bawa mazhab kami di sana bawa mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i kebanyakan. Kemudian model baju, jadi jangan kita bawa dari India model baju India ke Indonesia. Nah dalam prakteknya kalau saya perhatikan itu yang dibawa malah terbalik. Jadi model baju India dibawa, tapi amalannya ditinggal di India. Coba secara jujur nih, 5 amal, siapa kerjakan sempurna 5 amal? Sedikit sekali, ya kan? Tapi kalau baju India, kalau sudah 4 bulan, karkun pakai baju India semua. Nah ini sebetulnya tidak ikut arahan. Ya saya ini mulai mengatakan, ikut arahan itu, apa yang dikata arahan, apa disampaikan oleh 3 hadraji. Itu ada arahan apa yang disampaikan itu. Saya Yusuf, saya Ilyas, saya Yusuf Naimul Hasan itu. Jadi kita seperti itu. Bersedia insyaAllah. Nah kalau macam di India, Pakistan, Bangladesh itu kalau pakai sorban itu hari Jumat dan hari raya. Hari-hari biasa, Syekh Naimul Hasan sendiri, Maulana Zubair, semua para masyayikh nggak pakai sorban. Ya pakai model topi India yang seperti kapal dibalik, ya, seperti itu. Jadi soal model itu terserah kita. Itu budaya namanya itu. Nah kalau orang Kyrgyzstan lain lagi, kalau orang Iran lain lagi, model topinya lain-lain, gak masalah, yang penting nutup kepala, ada modelnya, warnanya terserah itu kepada kita masing-masing. Orang Indonesia ya peci hitam, peci putih, ya kan. Jadi peci hitam itu menjadi peci nasional, awalnya adalah sunnah,
Cuma karena begitu berkesannya para ulama sehingga sekarang yang namanya pejabat tuh pakaian seragamnya itu adalah pakai jas, pakai peci hitam, ya enggak? Seperti itu. Jadi semulia kalau kita ikut arahan betul-betul seperti itu. Nah, satu hal terjadi perlambatan di dalam kerja dakwah kita di Indonesia. Karena begini, dari pengamatan kami di sini, kami monitor apa sebabnya ini. Karena para karkun-karkun ini yang sudah 4 bulan terutama, ya, orang lama-lama, itu kalau sudah keluar 4 bulan ke IPB yang tadinya mereka itu aktif di organisasi, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, sekarang nggak aktif lagi gitu. Sekarang kami sudah Jamaah Tabligh JT dipanggilnya itu. Sehingga nggak aktif lagi di NU, di Muhammadiyah. Ini suatu kekeliruan yang besar. Jadi dengan dakwah ini bukan meninggalkan aktivitas kita, ya kan? Tetap kita berdagang, bertani, TNI, guru, pedagang, dan aktivitas sosial. Nah, sebagai member NU ya kita aktif di NU, gitu. Pengajian mereka, kegiatan mereka, begitu. Dan kita berpakaian juga seperti mereka, gitu. Jadi tidak meninggalkan mereka, gitu. Jadi kalau kita ini nggak aktif lagi di NU, di Muhammadiyah, ya kan, dianggap kita ini Jamaah Tabligh, sudah kelompok lain, dianggap sebagai kelompok. Jadi kalau kita datang kepada NU, dianggap kita menarik NU ke Jamaah Tabligh, pasti mereka menolak. Gitu. Jadi maksudnya tetap kita ini melebur bersama mereka. Kalau kita ingin berhasil, tetap kita mengikuti kegiatan mereka. Tapi bahwa dakwah ini kalangan mereka, gitu, maksudnya para masyayikh itu. Bukan meninggalkan komunitas yang sudah ada, tapi bahwa ini dakwah ke komunitas mereka. Kecuali yang bertentangan dengan syariat, ya kan? Kita ini punya komunitas perampok, kita ngerampok terus, ya bukan begitu. Nah, kalau kegiatan sosial kan namanya ormas, organimasa, ya kan? Ya, mereka juga tahlilan, mereka juga berjanjian, ada haul, kita ikut. Gitu. Nah, kalau kita meninggalkan kegiatan itu terus kumpul dengan tabligh saja, ini yang masih suka marah, gitu. Ini orang Indonesia ini kumpulnya dengan tabligh saja, nggak membawa dengan yang lain. Sehingga nggak bisa membawa mereka kepada amalan dakwah. Jadi maksudnya kita ini dengan 4 bulan belajar di IPB, pulang kita di kalangan NU, kita bawa di kalangan NU 5 amal, nggak ada masalah, ya. Di kalangan NU. Ke Muhammadiyah juga begitu, di kalangan Muhammadiyah bawa 5 amal, nggak ada masalah dengan mereka. Bahkan ulama yang paham mengatakan orang-orang yang aktif dakwah tabligh ini lebih NU dari orang NU, karena batas salawatnya aja ada 200 minimal tuh, sampai begitu kesimpulan mereka. Nah, kenapa mereka ulama marah? Karena kita nggak aktif lagi di sana, gitu. Setelah 4 bulan, ya kan, kumpul orang-orang dakwah. Maka jamaah-jamaah Pakistan, India selalu komplain, kenapa orang-orang dakwah di daerah-daerah kok kumpul sama karkun-karkun saja, nggak pede gitu dengan yang lain-lain. Ini yang menjadi masalah. Semua benar, insya Allah. Jadi kita sebenarnya merubah, ya kan. Memang saya sendiri juga marah ketika saya didatengin sebelum musyawarah, kan 10 hari di India, di Delhi, sebelum musyawarah tahun 1086 itu. Jadi malam-malam itu didatangi 3 orang dari markas Bangla Wali Masjid. Nah, 3 orang itu bilang, kami dari markas mau ketemu dengan Pak Muslihuddin. Yang mana? Saya, ya kan? Dikumpulin tuh. Kenapa Pak? Dia bilang begini, saya disuruh nanya apa Pak Muslihuddin begini pakaiannya hari-hari. Ya waktu itu pakaian itu pakai sorban, ya kan, pakai jubah panjang, pakai rompi, pakai tongkat, ya kan, celak mata, full sunnah gitu ceritanya ini. Iya sebegini, emang kenapa katanya? Kata para masyayikh bilang, kamu kalau di Indonesia sesuaikan dengan model pakaian orang-orang di Indonesia. Saya salah paham dan tersinggung, saya marah, ya kan. Saya bilang begini, oh begitu, ya kan.
Dulu kami ini berpakaian cara orang kafir. Kalian datang suruh pakai sunnah. Sekarang sudah pakai sunnah suruh kafir lagi. Begitu saya ngomong terus. Tapi mereka diam aja gitu. Terus mereka pulang gitu. Nah, yang masalah saya ini gak bisa tidur malam itu. Satu detik gak bisa mikirin kenapa ya saya ditegur udah pakai sunnah begini seneng-senengnya ya. Kok suruh ganti lagi? Gitu. Konflik dalam batin saya. Tapi akhirnya saya menyadari ya minta sama Allah petunjuk ya kan. Akhirnya saya menyadari bahwa kita ini kan di sini belajar ya kan. Mereka kan guru-guru kita. Pasti saya yang salah, mereka yang benar. Maka pagi-pagi saya bilang, Amir Sab, saya minta dalil mau ke pasar. Ada apa? Ya udahlah, saya mau ganti baju. Nah, itu ceritanya itu. Jadi ini ada asbabul wurudnya. Saya ngomong begini nih. Saya ditegur gara-gara hari-hari pakai sorban, pakai jubah. Tuh. Jadi kita harus menyesuaikan lingkungan kita, gitu. Nah, kalau orang awam ya seperti, maka gini dalam Quran bilang, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Jadi orang terbaik ucapan orang-orang dakwah kepada Allah. Dan ada amalan yang membuat amalan dan berkata, "Ini orang Islam biasa." Wa qala innani minal muslimin, kata ulama ini artinya sini orang Islam biasa seperti yang lain gitu loh. Nah, kalau seperti yang lain jangan beda ya kan. Dalam penampilan kita ya seperti orang-orang di sekitar kita. Gitu. Kalau beda, nah ini masalahnya. Jadi kenapa sekarang kita dianggap jamaah tabligh? Cirinya apa? Baju India, nah gitu. Kan gitu, ini JT nih gitu. Jadi secara tidak sadar kita ini bikin kelompok baru gitu. Karena kita sudah nggak aktif di sosial yang ada, kegiatan sosial, dan kita sudah berbeda dalam penampilan, model pakaian kita, itulah kita membuat satu kelompok baru namanya JT. Dan itu tidak diizinkan, tidak diperkenankan dalam para masyarakat kita. Jadi kita seperti yang lain-lain dan berpenampilan seperti yang lain. Jadi dai itu, tarkun itu pakainya biasa-biasa, tapi amalannya yang luar biasa. 5 amal itu amal yang luar biasa, penampilannya seperti yang lain. Bersedia insyaallah. Nah, jadi begitu ya yang diarahkan para masyarakat dalam penampilan kita. Kemudian ini sebagai nasihat yang nomor 3 yang terakhir ini, dakwah ini itu intinya pengorbanan. Dakwah tabligh ini jalan untuk sampai kepada sempurna agama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu, bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, dan seterusnya. Jadi untuk kita sampai kepada kesempurnaan agama dengan kita dakwah. Ya, dakwah ini jalan sampai kepada sempurna agama, sampai dengan level takwa. Nah, dalam perjalanan itu ibaratnya mobil ya kan, starter ya kan, sudah mesinnya hidup ya kan, ada agama ibaratnya. Nah, untuk melangkah enggak itu langsung oper gigi 1 ya enggak. Nah, kalau sudah agak jalan pelan-pelan oper gigi 2, tingkatkan lagi gigi 3, gigi 4, gigi 5, kecepatan yang tinggi. Begitulah semulia dalam dakwah ini, kita juga dalam pengorbanan ya kan. Kalau sahabat itu 3 gigi ya kan, sepertiga, separuh seluruhnya gitu. Kalau umat akhir zaman 4 gigi, 1/10, sepertiga, separuh seluruhnya gitu. Nah, tapi pada akhirnya sahabat-sahabat itu seluruhnya, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu itu adalah innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli harta dan diri orang beriman dengan surga seluruhnya. Itu. Jadi sudah tidak lagi seperti separuh enggak ada lagi, tapi seluruhnya. Gimana praktiknya sahabat-sahabat itu? Maka separuh siang di masjid, separuh siang di asbab, di toko, di warung, di ladang, ya kan, seperti itu.
Nah, separuh malam di masjid, separuh malam di rumah, membuat amal rumah bersama keluarga. Kemudian 24 jam siap untuk menyambut takazah. Gitu. Jadi kalau misalnya siang, masing-masing ada di ladang, di toko, di warung, di mana-mana, ada orang naik kuda, berteriak-teriak, ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi. Itu tanda ada panggilan takazah untuk sahabat-sahabat. Kalau panggil malam, keliling kampung di rumah, seperti itu, tinggalkan rumah. Kalau siang, tinggalkan warung, ladang, semua menuju ke markas Masjid Nabawi. Ya, mereka datang ke markas itu bukan lenggang kangkung, ya kan? Sudah dengan kendaraan, kuda, unta, keledai, rangsel-rangsel untuk perbekalan, begitu. Nah, sahabat-sahabat, sehingga Nabi bersabda, innakum fi zamanin, sesungguhnya kalian di zamanku, ya kan? Idza taraktum usyra ma umiru bihi halaktum. Kalau kalian kurangkan 1/10, kalian akan dihancurkan, dibinasakan. Sahabat karena sudah 100%, kurangkan seberapa tadi? 1/10, Allah marah. Akan dihancurkan sahabat-sahabat. Terus saya di zaman Allah umatnya akan datang zaman kepada umatku, idza amilu bi usyri ma umiru bihi najau. Ketika mereka itu mengorbankan 1/10, ya kan, maka akan najau, akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi umat zaman ini tangga pertama 1/10. Kenapa sekarang musibah-musibah, bencana-bencana kebanyakan ke negeri-negeri Islam? Ya, itu dia jawabannya. Sangat mudah, kan umat Islam belum mengorbankan 1/10 masa dan hartanya sebagai syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tinggi, ibadah tinggi, khidmat tinggi misalnya, tapi kalau nggak gerak dakwah lagi akan dihancurkan umat Islam. Itu yang terjadi di Baghdad dan di Andalusia, ya kan? Di mana ilmu tinggi, taat, ibadah tinggi, perkhidmatan tinggi, tapi tidak gerak dakwah lagi, maka dihancurkanlah umat Islam di Baghdad dan di Andalusia. Nah, untuk itu kita bagi orang-orang baru dalam dakwah 1/10, yaitu 2,5 jam tiap hari, 3 hari setiap bulan, 40 hari tiap tahun. Nah, sudah orang menjelang lama harus naik tangga, yaitu tangga minimal sahabat 1/3, yaitu adalah 8 jam sehari, 10 hari tiap bulan, 4 bulan tiap tahun. Nah, naik tangga lagi separuh, ya kan? Begitu. Jadi prakteknya itu kalau sudah namanya levelnya itu sudah penanggung jawab halakoh, faisalah, itu mestinya minimal 1/3 masa. Kalau sudah kabupaten provinsi itu sudah separuh masa. Kalau seluruh Indonesia sudah seluruh masa, begitu. Ya contohnya macam di Pakistan, di India, di Bangladesh, lihat, ya kan? Nah, sudah ada contohnya yang namanya masa itu ya semua hari-hari di markas kan gitu kan. Gitu. Jadi itu contoh yang sekarang ada sehingga dakwah kebangkitannya luar biasa. Itu waktu saya tahun 80-an, saya di Pakistan, pas hari raya Idul Fitri. Pagi-pagi hari kedua, saya Abdullah bayan subuh. Lalu bayan subuh, Maulana Jamshid, salah satu masalah yang kedua setelah Haji Abdul Wahab, ya Maulana Jamshid, pergi meninggalkan markas sebagian bulan, mau cuti, pulang ke kampungnya hari raya itu 3 hari. Nah, itu Syekh Abdul Wahab langsung teriak, tuh lihat katanya, Maulana Jamshid, kita lagi sibuk dakwah, dia pulang katanya. Baru pulang itu memang jatah cutinya beliau itu 3 hari dalam setahun, bukan sebulan. Dalam setahun jatah cuti pulang ke kampung keluarga 3 hari, itu pun masih dianggap kurang pengorbanannya bagi level suruh Pakistan. Karena Syaikhullah sudah full, ya kan, di markas terus. Kira-kira begitulah. Maka lihat bagaimana Pakistan karena pengorbanan, ya kan, para seniornya ya bangkitnya seperti sekarang, seperti ini.
Jadi kalau Indonesia kita ingin maju harus seperti tangganya Presiden, insya Allah ya. Nah, yang jadi masalah itu ya kan, kita ini ibarat mobil tadi itu gigi satu, ya enggak? Di jalan tol gigi satu terus bagaimana kira-kira? Ya jebol mesinnya itu, ya enggak? Gigi dua harus oper sampai gigi 5, gitu. Nah, begitu orang sekolah ada TK, SD, SMP, SMU, kuliah, jadi dokter, jadi engineer, begitu. Jadi jangan berhenti di tangga TK terus, ya kan? Sudah 20 tahun masih TK, ya kan? Gimana ini? Ya kan? Udah 30 tahun masih SD, ya kan? Udah jenggotan, gurunya pun takut sama dia. Jadi harus meningkat. Itu orang paham semua, ya kan? Harus meningkat. Orang heran, kamu sekolahnya apa? SD, udah jenggot panjang, ya kan? Ya, orang heran, kok kamu masih SD, ya kan? Harusnya sudah jadi dokter ini, kan? Begitu tujuannya kita ini, dakwah ini meningkat pengorbanan sehingga menjadi dai, gitu loh. Dai-nya seperti apa? Seperti sahabat itu tadi, separuh siang, separuh malam dibagi, dan 24 jam siap takaza. Itu namanya dai yang sudah sampai kepada level sahabat, itu seluruh harta, seluruh jiwanya. Insya Allah niat semuanya. Jadi nggak cukup, saya udah 4 bulan tiap, belum cukup itu, ya kan? Itu baru level yang nomor 3 tuh, gitu, ya kan? Harus meningkat terus, semakin lama semakin meningkat. Yang masalah kan anak itu kita nih suka mikir-mikir gitu, takut nanti ya masalah, ya kan? Takut miskin, itu ya kan? Jadi kita jangan takut. Pokoknya kalau udah musyawarah putus berangkat, bersedia insya Allah. Kalau ada musyawarah, kalau ada masalah musyawarah dengan markas. Jadi begitulah hari semulia. Yang penting sekarang niat pengorbanan kita, ya kan, untuk sampai kepada tingkat pengorbanan seperti sahabat, gitu. Kan dakwah kita seperti Nabi dan sahabat tentunya, kan kita ikut seperti itu. Nah, seperti kemarin saya dengar salah satu pembayan di sini bahwa misalnya di sini ada 6 lantai, ya kan. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang yang lantai atas dia akan melihat di situ ada laut tuh, ada kapal. Orang di sana teriak, awas tuh kapal mau datang, tuh ada laut sebelah sana. Orang lantai bawah, lantai 2, apa ini orang miring nih orang dia. Mana ada laut? Ya dia nggak kelihatan karena masih lantai paling bawah. Jadi makanya perbedaan pemahaman tergantung pengorbanan, ya kan? Gitu. Jadi Syekh Farouk waktu kemarin di Pakistan kami hadir bulan Maret ya, Johor Pakistan itu, beliau datang ke kamar kita seluruh Indonesia. Beliau katakan bahwa dalam dakwahnya adalah pengorbanan dan istiqomah gitu. Jadi kepahaman dakwah ini tergantung kepada pengorbanan. Maka Syekh Abdul Wahab karena pengorbanan paling tinggi, ya kan? Makanya dibilang paling paham tentang tauhid dakwah, berikan kepahaman kepada mereka, gitu. Nah kita juga begitu. Maka kalau di Pakistan itu semua apa yang tertib itu ada orang-orang seperti Abdul Wahab yang mengatur tertib dakwah, yang mendapat kepahaman dari yang dipaham Syekh Ilyas, Syekh Husain Mul Hasan. Sebenarnya insya Allah, semoga Allah berikan kepahaman kepada kita, mengikuti arahan, ditingkatkan sifat ikram kita, dan tingkatkan pengorbanan kepada level sahabat. Insya Allah semuanya ya. Jazakallah. Mari kita dengar doa.